Saudari-saudaraku yang terkasih, saya kira banyak orang yang mengakui betapa pentingnya berpuasa, betapa puasa itu banyak memberikan manfaat dalam kehidupan seseorang. Hari ini Yesus dihadapkan kepada sebuah pertanyaan dari orang-orang yang melihat bahwa murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridnya tidak berpuasa. Ini adalah salah satu perikop di mana Yesus berbicara tentang perumpamaan yang pendek. Dan Yesus di sini menggambarkan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Yesus menangkis kritik dari orang-orang yang datang kepadanya yang mempertanyakan murid-muridnya tidak berpuasa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Yesus memberikan perumpamaan yang menggambarkan dirinya sebagai mempelai laki-laki dan murid-muridnya disebut sebagai sahabat mempelai laki-laki. Hal ini memberi alasan bagi murid-muridnya untuk tidak berpuasa karena mereka sedang bersama-sama dengan penguasa alam, yaitu Yesus sang mempelai laki-laki. Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Kehadiran mempelai laki-laki di tengah para sahabatnya itu harus dirayakan, harus disambut dengan gembira, harus disambut dengan sukacita. Dan kebersamaan dengan mempelai laki-laki itulah yang membuat sahabat-sahabatnya juga mengalami suasana yang indah, suasana yang menggembirakan. Para murid adalah anggota istimewa dari pesta pernikahan. Maka ketika kita bersama Yesus, roh yang ada dalam diri kita juga pun harus penuh dengan sukacita. Yesus mengatakan bahwa waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus dalam hal ini berbicara tentang sengsaranya, dan dalam kata-kata ini kita menemukan kunci mengapa gereja juga menganjurkan puasa kepada kita umatnya. Ketika kita berpuasa, kita mengakui bahwa mempelai laki-laki kita saat itu sedang menderita dan mati, dan kita mempersatukan diri kita dengan penderitaannya sebagai tindakan pengabdian kepada Yesus. Juga Yesus tidak bersama kita seperti pada saat-saat kudus kehidupannya di bumi, dan kita tidak bersamanya seperti yang Dia inginkan pada kita di pesta pernikahan abadi, sehingga kita dapat berpuasa sebagai silih untuk mempersiapkan diri. Puasa memastikan saat-saat penebusan dosa yang mempersiapkan dan membantu kita untuk memperoleh penguasaan atas naluri dan kebebasan hati kita. Tindakan puasa bukan sekedar ritual atau kebiasaan belaka, tetapi harus diarahkan pada pembenahan dan pemurnian diri. Selain itu, Yesus juga menekankan bahwa dirinya adalah penggenapan dari hukum lama. Mempelai laki-laki, raja yang membuat segala sesuatu baru. Menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, atau menuangkan anggur baru ke dalam kantong kulit anggur yang lama, berarti memaksakan pemahaman kita yang terbatas tentang kebenaran, dan itu dapat mengakibatkan kehancuran rohani. Namun menerima ajaran Tuhan kita secara totalitas, mengakui kemahakuasaannya termasuk dalam pesta pernikahan, dan diundang ke perjamuan abadi. Saudari-saudaraku yang terkasih, sering ada kecenderungan dalam diri kita merasa cukup kalau sudah melakukan beberapa hal sebagai suatu tindakan rohani, sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman, sebagai seorang pengikut Kristus. Kalau sudah misa, ya kita merasa cukup. Kalau sudah puasa pada masa Prapaskah misalnya, merasa cukup. Saul dikritik oleh Samuel karena tindakannya dalam bacaan pertama yang rupanya tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dari dirinya. Ia berperang, ia memang melaksanakan tugasnya, tetapi ketika mempersembahkan kambing domba itu rupanya
sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, karena Saul lebih mementingkan ritual daripada bagaimana Saul seharusnya mendengarkan dan melakukan ataupun menjalankan kehendak Tuhan sendiri. Ya, maka Samuel mengatakan bahwa melakukan perintah Allah itu lebih baik, ya, lebih bagus, lebih indah daripada sekedar korban bakaran lemak-lemak kambing, domba, dan segala macamnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Abbas, Antonius Abbas. Dan Antonius Abbas ini mengasingkan diri, ia bertapa di padang gurun. Pasti ada tindakan-tindakan mati raga, berpuasa dan segala macamnya dalam kesendirian. Dan tindakan-tindakannya ini semata-mata hanya diarahkan kepada Allah. Maka tindakan puasa, tindakan-tindakan rohani kita pun sejatinya membawa kita semakin dekat kepada Allah. Maka tidak ada istilah cukup bagi kita untuk terus membangun relasi dengan Allah. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam membangun relasi dengan Allah. Kita harus terus-menerus berusaha, mengusahakan yang terbaik, mengusahakan yang sungguh semakin bahwa diri kita semakin kuat mengalami persahabatan dengan Allah. Maka kita diajak untuk terus-menerus mengusahakan kebaikan, mengusahakan relasi yang semakin erat dengan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.